Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bertemu saya dalam mata pelajaran fisika hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar submateri yang baru, yaitu tentang pengukuran. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada submateri hari ini tentang pengukuran? Simak terus ya video kali ini, semoga bermanfaat. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mencoba membahas tentang pengukuran. Nah, untuk bagian ini kita akan fokus dulu dengan definisi mengukur. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata ukur atau mengukur. Misalnya, mengukur panjang sebuah benda, mengukur massa benda, atau mengukur tinggi badan seseorang atau tinggi badanmu. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, mengukur itu sebetulnya apa sih? Nah, itu yang akan kita bahas. Mengukur adalah sebuah proses membandingkan antara benda yang kita ukur dengan menggunakan alat satuan baku atau alat ukur baku yang sudah ditetapkan oleh badan standar internasional. Jadi contohnya seperti ini. Misal kita ingin membeli kain, misalnya kita dapat kesempatan berlibur ke luar negeri nih. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, apakah 1 meter di Indonesia sama dengan 1 meter di, misalnya kita berlibur ke Amerika? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau sudah menggunakan satuan yang baku, maka 1 meter dimanapun tempatnya pasti akan sama. Beda cerita dengan menggunakan jengkal. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, itu bukan merupakan satuan yang baku. Maka untuk menggunakan contoh sederhana yang tadi saya sampaikan adalah contoh untuk pengukuran pada dengan alat yang sudah baku atau alat yang sudah tetap. Nah, selanjutnya adalah apa saja sih yang bisa kita ukur berkaitan dengan besaran-besaran yang ada. Nah, besaran-besaran yang ada yang bisa kita ukur adalah misalnya besaran panjang. Nah, kemudian besaran massa, terus kemudian besaran kuat arus, terus kemudian besaran suhu. Itu semua adalah besaran-besaran yang bisa diukur. Nah, setelah ini kita akan mencoba belajar mengukur atau mengenal alat ukur yang dinamakan jangka sorong dan mikrometer sekrup untuk bagian yang ini. Nah, jadi setelah ini kita akan pindah tempat, kita akan mencoba memperkenalkan tentang alat ukur yang bernama jangka sorong dan mikrometer sekrup. Mungkin video ini tidak akan dijadikan satu untuk jangka sorong dan mikrometer, karena kalau dijadikan satu nanti terlalu panjang. Sehingga untuk bagian jangka sorong saya buat sendiri, kemudian untuk mikrometer sekrup juga akan saya buat sendiri supaya lebih nyaman dalam penonton. Yuk, mari kita sekarang pindah tempat untuk belajar alat ukur jangka sorong. Nah, kita sekarang sudah berpindah tempat. Kira-kira ada yang tahu di mana kita sekarang? Nah, kalian bisa lihat di belakang. Sekarang posisi saya ada di perpustakaan SMK Bagimu Negeri. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan mencoba mengenal salah satu alat ukur yang ketelitiannya bisa saya katakan bagus dan bisa saya katakan lebih teliti daripada mistar biasa. Nama alat ukurnya apa? Nah, nama alat ukurnya adalah jangka sorong. Ini adalah jangka sorong. Jadi alatnya seperti ini. Nah, bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan sesuai kebutuhan yang akan kalian ukur. Terus kemudian di sini juga ada angka-angkanya. Nah, kita akan mencoba mengenal satu persatu bagian dari alat yang bernama jangka sorong. Nah, untuk bagian yang pertama, di sini ada yang namanya rahang.
Nah, rahang itu kan fungsinya untuk menggigit. Nah, ini adalah yang dinamakan rahang tetap. Kenapa namanya rahang tetap? Karena dia tetap pada tempatnya, tidak bisa berpindah. Nah, sampai sini jelas ya, bahwa ini namanya adalah rahang tetap. Nah, kemudian yang ini, nah tadi yang bisa saya sampaikan, bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Ini dinamakan dengan rahang geser. Sampai sini jelas ya. Jadi ini rahang tetap, ini rahang geser. Nah, kemudian mungkin bisa maju sedikit kameramennya. Nah, di sini ada angka-angka nih. Nah, ada angka-angka kelihatan ya. Mulai dari 0, 10, 20, 30. Terus kemudian di atasnya juga ada strip-stripnya. Angka-angka ini adalah yang dinamakan skala utama. Jelas ya? Angka-angka ini adalah skala utama. Skala utama yang nanti digunakan untuk mengetahui hasil pengukuran kita. Terus kemudian di bawahnya sini pada rahang geser ada angka-angka juga, mulai dari 0, kemudian strip kecil ada angka 1, seterusnya sampai dengan angka 0 lagi. Ini yang dinamakan dengan skala nonius. Oke, saya ulangi ya. Jadi yang di sini ini adalah namanya skala utama dengan satuan. Di sini sudah ada, kelihatan satuannya apa? Milimeter. Betul ya. Terus kemudian pada bawah sini, di bawah sini juga ada skala nonius dengan satuan milimeter juga, tetapi di sini ada angka berapa ini? Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak ya? Oke, enggak kelihatan ya. Di sini ada angka 0,05. Artinya adalah benda terkecil yang bisa diukur alat ini adalah 0,05. Saya ulangi ya. Benda terkecil yang bisa diukur dengan alat ini adalah 0,05 mm. Nah, jadi alat ini memang sangat teliti. Alat ini memang sangat teliti tadi, dengan ketelitiannya benda yang paling kecil bisa diukur adalah 0,05 mm. Nah, sekarang bagaimana dengan cara menghitungnya? Nah, bukan cara menghitung ya, cara mengukur, maaf. Nah, tapi sebelum itu kita akan belajar dulu fungsi dari jangka sorong itu apa saja sih. Nah, kita sekalian ya. Fungsi dari jangka sorong ada 3. Fungsi yang pertama adalah yang rahang bawah ini digunakan untuk mengukur diameter luar. Bisa membayangkan nggak? Susah ya? Oke, saya kasih contoh. Ini saya punya cincin ini. Ini adalah cincin pernikahan. Nah, contohnya untuk mengukur diameter luar adalah seperti ini. Nah, seperti ini kemudian dicepit ya. Setelah dicepit kemudian ini atas, aduh jatuh. Maaf, enggak apa-apa. Nah, saya ulangi. Jadi ini seperti ini, terus kemudian dicepit. Nah, setelah itu nanti di sini harus ada angka-angka yang kita baca untuk mendapatkan hasil pengukuran. Ya, tapi kita belum masuk ke situ. Jadi sekali lagi, fungsi yang pertama adalah mengukur diameter luar. Contohnya ini, saya punya cincin, kelihatan ya. Jadi cincinnya ini dicepitkan di rahang tetap dan rahang geser bagian bawah. Nah, terus fungsi yang kedua apa? Fungsi yang kedua adalah untuk mengukur diameter dalam. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah cincinnya kita masukkan dan kemudian kita tarik, kita geser. Nah, kelihatan ya. Kemudian kita skrup lagi. Nah, inilah yang dinamakan untuk mengukur diameter bagian dalam benda. Oke, selanjutnya, terus fungsi yang ketiga apa ya? Fungsi yang ketiga adalah ini, kita memanfaatkan ini, yang panjang ini. Nah, yang ketiga adalah kita ambil media dulu. Nah, kita akan mencoba iseng-iseng nih. Nah, fungsinya gimana sih untuk mengukur yang ketiga? Fungsi yang ketiga adalah untuk mengukur kedalaman. Nah, kira-kira panjangnya berapa ya? Kalau kita menggunakan penggaris bisa.
tapi hanya sebatas ukuran biasa. Tapi kalau ini kita nanti bisa lebih teliti. Nah, kita coba ya. Kita coba misalnya seperti ini. Dimasukkan, kelihatan enggak ya? Dimasukkan kemudian ditarik. Nah, ditarik sampai kemudian nyantol seperti ini. Nyantol. Begitu nyantol, ya enggak ribet, enggak apa-apa lah demi kalian. Kalau sudah seperti ini kita kunci lagi, kita sekrup lagi. Nah, kalau sudah kita sekrup, kita ambil, ini adalah kedalamannya. Terus bagaimana cara mengukurnya? Ya nanti kita lihat angka-angka pada skala utama dan skala nonius. Semoga penjelasan awal ini bisa membuat kalian sedikit lebih paham tentang alat ini. Karena setelah ini saya akan mencoba mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membaca pada pengukuran jangka sorong ini. Oke, tetap semangat ya, stay tune. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kita akan mencoba belajar membaca cara mengukur sebuah benda. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, untuk mengukur benda, kuncinya adalah kamu lihat skala nonius pada angka 0. Oke, saya ulangi ya. Kuncinya adalah kamu lihat angka 0 pada skala nonius. Dia berhenti pada garis keberapa. Nah, kita coba lihat di sini. Coba mungkin kameranya agak sedikit turun biar enak. Oke, zoomnya kelihatan enggak ya? Oke, kelihatan ya. Nah, ini berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti skala utamanya menunjukkan angka berapa ini? Nah, saya tulis di sini ya. Ya, mungkin nggak kelihatan ini. Sabar ya. Skala utama adalah 6 mm. Oke, skala utamanya 6 mm. Nah, terus kemudian untuk melihat angka noniusnya gimana? Untuk melihat angka noniusnya, nah sambil memfokuskan gambar ya. Skala noniusnya itu tugas kita adalah mencari angka yang berhimpit. Berhimpit itu maksudnya apa sih? Angka yang berhimpit antara skala utama dan skala nonius. Kita coba lihat. Apakah 1 ini berhimpit? Tidak. Apakah 2 berhimpit? Tidak. 3 berhimpit? Tidak. 4? Pak, 4 sepertinya iya, tapi tidak segaris. Ingat ya, harus segaris. Berarti yang 4 ini tidak. Kemudian 4,5 tidak. 5, Pak hampir ini, tapi sebetulnya tidak. Yang 5,5 ini pun juga tidak. Nah, kita lihat di sini angka yang paling sempurna, yaitu yang segaris antara skala utama dan skala nonius, adalah di angka 6. Nah, berarti nilainya adalah, berarti pada skala nonius sama dengan 0,6 mm. Nah, jadi kalau dijumlahkan hasil pengukurannya adalah 6,6 mm. Nah, seperti itulah. Jadi angka yang ini, hasil pengukuran yang ini, nah maaf difokuskan lagi dulu ya. Ya, jadi hasil pengukuran ini adalah angka 0-nya tepat di angka 6. Kemudian ini yang berhimpit adalah di angka 6. Jadi di sini skala utamanya 6 mm, skala noniusnya 0,6 mm, maka hasil pengukurannya adalah 6,6 mm. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian berkaitan dengan fungsi dari jangka sorong serta bagaimana cara mengukur dengan jangka sorong. Seperti biasa, apabila kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan, kalian boleh japri ke saya atau nanti kita diskusi dalam grup supaya semua teman-teman yang masih bingung juga bisa memahaminya. Oke?
Selamat pagi, salam fisika asik.